wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Andri Hernando Rahayu. sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan 2. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta webinar dan rekan-rekan pemateri yang saya banggakan, serta teman-teman mahasiswa pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di webinar sesi pertama dengan keadaan yang sehat. Adapun webinar bedah buku pada pagi hari ini yang berjudul Revitalitas Etika Sosial, Navigasi Spiritual Penghayat Kepercayaan di Tengah Gelombang Disruptif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Supito. Di sini saya sebagai host dan saya akan membacakan tentang yang akan memimpin jalannya pembukaan webinar pada pagi hari ini. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran webinar pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dimulai. Selesai. Yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rahayu. Horas Sampurasun Waras Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata Li Malangu Kuru Sumangga Hong Ulung Basuki Langgang. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam para peserta webinar yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kersanya ini. Kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berharga ini, ya, dan saya perkenalkan, nama saya Andri Hernandi sebagai dosen pengampu. Tentu saja merasa sangat senang dan bangga atas terlaksananya bedah buku untuk mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kedua ini. Acara bedah buku ini merupakan keberlanjutan dari perjalanan intelektual dan spiritual kita dalam memahami serta merenungkan etika dan sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Buku yang akan kita bedah ini adalah sebuah sumber pengetahuan yang tentu saja bernilai tinggi, membawa pemikiran mendalam dan memberikan wawasan baru terkait dengan tema tersebut. Tentu saja sebelum kita memulai perbincangan yang mendalam dan diskusi yang mendalam, saya tak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa sebagai penulis, ya, yang telah menyumbangkan pemikiran dan ide brilian mereka dalam buku ini. Kehadiran mereka di tengah kita hari ini menjadi sebuah kehormatan tersendiri. Tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua peserta yang telah bersedia hadir di dalam webinar ini, dan kehadiran daripada Anda sebagai peserta menunjukkan ketertarikan dan komitmen kita bersama dalam menjalani perjalanan ilmiah dan spiritual ini. Saudara-saudara sekalian dan sebangsa dan setanah air, di dalam buku ini kita akan membahas konsep etika
dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam era disruptif, atau dikenal juga dengan era VUCA, yang merupakan kepanjangan dari atau singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, yang tercermin dalam karya ini. Kita akan mengeksplorasi berbagai pandangan dan pemikiran yang mungkin dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua dalam konteks etika dan sistem nilai kepercayaan dalam era disruptif ini. Dan hal ini merupakan tema yang cukup menarik karena sangat kontekstual dengan situasi dan kondisi saat ini. Saudara sekalian, sebelum acara diskusi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap terbuka terhadap ide dan pandangan yang mungkin berbeda. Mari kita hadapi setiap diskusi dengan rasa hormat dan keingintahuan yang tinggi. Tentu saja tanpa membuang waktu yang lama, mari kita mulai perjalanan intelektual dan spiritual kita melalui bedah buku ini. Saya yakin setiap pembicaraan, pemikiran yang akan diungkapkan hari ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagi perkembangan pemahaman kita terhadap etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Semoga kita semua dapat memperoleh wawasan baru dan menemukan inspirasi yang membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di era disruptif ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Rahayu, Horas, Sampurasun, Waras, Adil Katalino, Bacuramin Saruga, Basengat Kajubata, Lei Malangu, Uruk Sumangga, Hong Ulun, Basuki, Langgeng. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Andri Hernandi sebagai dosen pengampu mata kuliah Etika dan Sistem Nilai Kepercayaan 2, sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini. Waktu baik. Terima kasih kepada Bapak Andri Hernandi atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari presentator bedah buku pada pagi hari ini. Namun sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta webinar. Yang pertama, setiap peserta wajib mengisi link daftar hadir yang ada di kolom chat link Zoom. Yang kedua, peserta wajib menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung. Ketiga,
Mikrofon hanya dapat diaktifkan oleh peserta ketika sesi tanya jawab berlangsung. Keempat, pada sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau dengan menunjukkan angkat tangan di layar Zoom. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya atau memberi tanggapan wajib menyebutkan nama, asal, dan instansi. Keenam, pemateri wajib menghidupkan kamera jika memungkinkan. Ketujuh, peserta yang bertanya wajib menghidupkan kamera jika kondisi memungkinkan. Kedelapan, peserta wajib mengikuti tata tertib selama webinar berlangsung. Selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Saudara Cecep Sri Suryana sebagai moderator untuk memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Sugito selaku host. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Cecep Sri Suryana. Pada kesempatan kali ini saya berlaku sebagai moderator pada webinar bedah buku Revitalisasi Etika Sosial dengan tema navigasi spiritual penghayat kepercayaan di tengah gelombang disruptif. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa pemateri pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Saudara Sah Susanto, yang kedua ada Evita Markandisari, yang ketiga ada Sri Susena Dananjaya, yang keempat ada Eduardo Parlindungan Simbolon, yang kelima ada Sisna Fitri, dan yang terakhir ada Saudara Andrianto. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar kali ini untuk mengisi absen yang saya kirimkan di kolom chat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan tidak berlama-lama lagi, mari kita tampilkan pemateri-pemateri yang akan memaparkan materi pada webinar kali ini. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan saya waktu, dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman peserta webinar yang telah hadir pada webinar Bedah Buku pada hari ini. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya yang bernama Eduardo Parlindungan Simbolon. Di sini judul Bedah Buku kami kali ini yaitu revitalisasi disruptif. Baik, pada slide kedua, Mbak. Adapun bab-bab yang kami akan bahas, yang pertama itu pergumulan etika sosial dan era destruktif. Yang kedua, pengaruh Puka dalam etika sosial. Dan bab ketiga itu ada etika sosial di era Puka dalam perspektif penghayat kepercayaan. Baik, pembahasan pertama ini akan saya bahas yang pergumulan makna etika sosial. Yang pertama itu ada makna etika sosial secara universal. Apa itu etika sosial? Etika sosial merupakan suatu etika sehubungan dengan relasi manusia dengan sesamanya dalam sosietas atau masyarakat. Sebagai suatu cabang dari filsafat, ilmu etika mempelajari sosialitas manusia itu sendiri dan dalam lingkungan seperti keluarga, masyarakat, dan negara.
Yang kedua, ada makna etika sosial di mata para ahli. Para ahli memiliki berbagai pendekatan dalam mendefinisikan etika sosial. Berikut ini saya mengambil dari beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Putri Azizi, etika sosial diartikan sebagai filsafat atau pemikiran kritis, rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial juga membicarakan kewajiban manusia sebagai umat manusia, yang artinya secara sadar semua berpangkal dari hati nuraninya. Seorang harus merasa berkewajiban untuk berbuat baik untuk kepentingan manusia. Yang kedua, menurut Max Weber. Max Weber ini seorang sosiolog dan filsuf Jerman, menyatakan etika sosial adalah seperangkat nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam konteks masyarakat. Menurut Weber, etika sosial melibatkan pertimbangan tentang bagaimana tindakan individu mempengaruhi kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Yang ketiga, menurut Emile Durkheim, seorang sosiolog Prancis yang mengartikan etika sosial sebagai aturan-aturan moral yang diterima secara luas dalam masyarakat, yang berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diadopsi oleh masyarakat untuk mempertahankan solidaritas sosial. Yang keempat, menurut Aristoteles. Aristoteles ini adalah seorang filsuf Yunani kuno, menganggap etika sosial sebagai cabang etika yang mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat. Baginya, etika sosial berfokus pada kehidupan yang baik dan bahagia dalam konteks sosial. Yang kelima, menurut Starmill, Mill berpendapat bahwa etika sosial harus didasarkan pada prinsip utilitarisme, yaitu prinsip bahwa di mana tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar bagi sebagian besar orang. Baik, pembahasan yang ketiga itu ada ruang lingkup etika sosial. Di ruang lingkup etika sosial ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang baik secara langsung maupun secara kelembagaan seperti keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, luasnya lingkup dari etika sosial tersebut, maka etika sosial ini terbagi menjadi banyak bagian atau bidang, dan pembahasan yang paling aktual adalah sebagai berikut. Dalam ruang lingkup etika sosial terdapat etika terhadap sesama. Etika terhadap sesama adalah bagaimana perilaku seorang terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Etika ini berkaitan bagaimana etika seorang anak terhadap kedua orang tuanya, atau etika orang tua terhadap anaknya, atau etika bertetangga, etika terhadap teman, etika terhadap anak-anak atau yang lebih muda. Yang kedua, ada ruang lingkup dalam etika keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu sistem sosial yang luas dan kompleks. Kualitas kehidupan berkeluarga menjadi indikator kualitas bangsa dan negara. Keberhasilan dalam membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul, baik kualitas fisik, intelek, emosi, spiritual, maupun kualitas. Yang ketiga, ada ruang lingkup dalam etika profesi. Profesi kita ketahui merupakan kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan
Waktunya tinggal 2 Ya, menit lagi ya. baik. Untuk lebih lanjut dalam ruang lingkup akan kita baca dalam buku tersebut. Baik, pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilakan buat Mbak Sisna. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian makna VUCA. Pertama ada pengertian VUCA. VUCA merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang mengacu pada perubahan kondisi lingkungan, perubahan kondisi lingkungan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh US Army War College untuk menggambarkan kondisi global saat ini, yang mana volatilitas merujuk pada tingkat perubahan yang cepat dan tak terduga. Uncertainty atau ketidakpastian mencakup ketidakmampuan untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Kompleksitas melibatkan berbagai faktor yang saling terkait dan sulit dipahami. Dan ambiguitas terjadi ketika informasi tidak jelas atau terbuka terhadap berbagai interpretasi. Selanjutnya ada situasi di era VUCA ditandai dengan situasi di mana perubahan terjadi dengan cepat dan masa depan tidak dapat diprediksi. Situasinya rumit dan kebenarannya subjektif sehingga sulit untuk dipahami. Era VUCA telah mempengaruhi Era VUCA telah mempengaruhi sektor termasuk bisnis, spiritualitas, dan moralitas. Era VUCA menuntut individu untuk lincah, cepat, dan efisien dalam beradaptasi terhadap perubahan. Era VUCA juga telah mempengaruhi nilai-nilai etika dan moral masyarakat. Situasinya penuh tantangan dan individu perlu mengadopsi pendekatan intekstual untuk memahami kebutuhan dan tantangan masyarakat. Era VUCA menuntut individu untuk memiliki visi, pemahaman jernih dan tangkas dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Selanjutnya ada problematika atau masalah-masalah dalam menghadapi kondisi era VUCA meliputi meningkatnya tingkat ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk kesehatan mental, stabilitas ekonomi, dan lingkungan saat seseorang manusia dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan tidak terduga yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan inovasi. Selain itu, era VUCA juga dapat berdampak pada lingkungan seperti perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Untuk menghadapi era VUCA, penting untuk mengembangkan strategi dan keterampilan yang dapat membantu manusia menghadapi dampak buruknya, termasuk meningkatkan ketangguhan, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat. Beberapa strategi yang dapat diadopsi meliputi pembelajaran berbasis proyek, interdisipliner, dan dalam kurikulum, dan desain pembelajaran, pengembangan keterampilan soft skill, dan penggunaan teknologi. Selanjutnya, peran etika sosial dalam menghadapi kondisi era VUCA sangat penting untuk membantu individu dan organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.
Dalam situasi di era VUCA ini, individu dan atau organisasi perlu memiliki visi jangka panjang yang jelas, tetapi juga fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Selain itu, etika sosial juga dapat membantu individu dan organisasi untuk membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan dan memperkuat integritas organisasi. Dalam era ini, etika sosial menjadi kunci dalam menghadapi era VUCA. Dengan demikian, etika sosial memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan sikap manusia dalam menghadapi era VUCA. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Pertama adalah kelebihan. Dalam situasi yang tidak pasti, organisasi cenderung menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan. Kemudian ketangkasan. Manusia dapat menjadi lebih tangkas dalam menyesuaikan diri dengan perubahan cepat. Selanjutnya ada pemahaman risiko. Kesadaran terhadap risiko membantu mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola ketidakpastian. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, ketidakpastian. Kesulitan dalam merencanakan jangka panjang karena adanya ketidakpastian yang tinggi. Selanjutnya, kompleksitas. Kondisi yang kompleks dapat menyulitkan pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi. Selanjutnya, resiko. Resiko tidak terduga. Organisasi lebih rentan terhadap risiko yang tidak terduga dan sulit diprediksi. Berikut ada beberapa manfaat era VUCA untuk masyarakat. Yang pertama, pengembangan keterampilan adaptasi. Masyarakat dapat memperkuat keterampilan adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan tidak pasti. Hal ini meliputi kemampuan untuk berpikir kreatif, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, dan mengelola ketidakpastian. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi. Mengingat waktunya Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk mengatasi tantangan dalam era VUCA. Penggunaan platform digital, inovasi teknologi, dan akses terhadap informasi dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kompleksitas dan ambiguitas situasi. Selanjutnya, pengembangan kepemimpinan. Individu dalam masyarakat dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang efektif dalam menghadapi kondisi VUCA. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks, membangun kolaborasi dan pemimpin perubahan. Sekian, terima kasih. Silakan Saudara Sasusanto untuk melanjutkan materi selanjutnya. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan kepada peserta webinar yang masuk, jika memiliki pertanyaan silakan kirimkan di kolom chat. Terima kasih. Pada Saudara Sasusanto, saya persilakan. Apakah sudah terdengar, Mas? Sudah, silakan. Ya, tadi sekarang memasuki materi saya yaitu di bab 2, yaitu pengaruh VUCA dalam etika sosial. Di mana tadi di bab 1 sudah dipaparkan oleh Mas Edul ruang lingkup etika sosial. Yang selanjutnya era VUCA atau situasi VUCA yang mengacu kondisi perubahan. Yang dilihat saat ini situasi dan kondisi era VUCA dalam etika sosial memunculkan tantangan baru. Nah, pengaruh VUCA dalam etika sosial ini yang pertama yaitu transformasi teknologi, yaitu aspek teknologi atau di era digital. Era VUCA dimulai sebagai jaringan internet atau sebagai teknologi informasi berbasis komputer. Alat atau media baru ini sebenarnya sangat kompleks sekali dan mempunyai tantangan-tantangan baru
bagi masyarakat, khususnya penghayat kepercayaan, di mana teknologi ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaiknya. Sekarang berkat teknologi digital, kita berada di tengah-tengah era baru, di mana puncak kecemaran manusia di berbagai penjuru dunia saling terhubung. Era digital membawa perubahan signifikan bagi bangsa, bahkan bagi lingkup penghayat kepercayaan. VUCA juga berdampak pada bidang sumber daya manusia, di mana sebuah periode yang telah mengantarkan era baru yang menjanjikan atau di era digital ini mendapatkan tantangan atau juga bahaya baru bagi masyarakatnya, di mana manusia semakin mampu memperoleh berbagai informasi dalam berbagai cara. Mereka juga dapat dengan bebas menggunakan berbagai kemampuan teknologi digital untuk menemukan apa yang mereka cari dalam waktu singkat. Bahkan sesuatu yang bersifat privasi pun atau perorangan pun kerap diekspos di publik di era digital ini. Dianggap tidak tabu atau untuk dipublikasikan. Kemajuan teknologi yang pesat, khususnya di bidang teknologi informasi, perkembangan digital yang beragam telah merambah sebagai sektor kehidupan manusia dari berbagai perspektif sosial, etika, ekonomi, pemerintah, dan pendidikan. Salah satunya untuk di era digital ini, salah satunya untuk mendongkrak dalam pendidikan, yaitu untuk mendongkrak stabilitas dan popularitas. Kecanggihan teknologi yang muncul di mana harus bisa dimanfaatkan sepenuhnya, khususnya dalam hal pengajaran yang sekarang bisa dilakukan oleh semua kalangan dalam bidang pendidikan, yang memiliki dampak yang luar biasa pada bidang pendidikan ini. Di sini penulis melihat dalam pergeseran ke era digital yang ditandai dengan VUCA, membawa dua hal dalam keseimbangan, ada sisi buruk dan sisi baik. Manfaat yang bisa dalam era digital ini, di mana kita bisa mengakses lebih cepat ke berbagai jenis informasi. Terus banyaknya media massa berbasis digital, khususnya berperan sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat, dan kemampuan menggunakan dan menciptakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sedangkan kita sebagai generasi muda atau dalam pendidikan sangatlah penting di mana teknologi ini. Namun juga mempunyai dampak-dampak yang banyak antara positif dan negatifnya. Semua modifikasi yang menyiratkan bahwa semua peralatan masyarakat akan berbasis internet pada saat ini, yang akan membantu dalam proses keberlangsungan hidup manusia. Nah, di sisi lain, era digital atau di aspek teknologi ini memiliki banyak dampak negatif bagi kehidupan, antara lain seperti jatuhnya moral akibat penyalahgunaan informasi, mendidik generasi muda untuk berpikir pendek, yang dapat menyebabkan kerugian perhatian dan mendorong individu menjadi berpikir pendek. Nah, pentingnya teknologi di saat ini yaitu untuk generasi muda harus pandai-pandai memanfaatkannya, di mana kepentingan teknologi ini agar membuat keberlangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat itu jadi berkembang lebih baik. Yang selanjutnya di B itu gelombang atau aspek globalisasi di era destruktif, di mana globalisasi
dan menjamurnya teknologi digital sangat cepat selama dekade terakhir ini, teknologi saat ini jelas menyediakan sarana untuk memperoleh lebih banyak informasi dengan efisiensi lebih dari sebelumnya. Dengan meningkatnya tantangan globalisasi, tidak jauh lagi dengan teknologi yang berkembang, selama dekade terakhir, inovasi teknis telah mengubah keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berhasil, terutama dalam pembelajaran online, di mana globalisasi ini juga menyangkut pembelajaran, di mana tugas-tugas pendidikan dalam pembelajaran ini kita bisa, contohnya tugas untuk mengupload di YouTube. Berarti kita bisa melihat bahwa Mengingatkan waktu atas nama Sah Susanto, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke. Hal itu tentu saja membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Yang selanjutnya, dimensi produktivitas. Dalam aspek produktivitas, kita akan salah satunya dalam pendidikan atau generasi muda dalam menghadapi era VUCA ini, tentunya penting bagi orang tua dan pendidik untuk memperhatikan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Seperti di era VUCA ini, kita harus bisa mengontrol generasi muda untuk dalam bidang pendidikan, lingkungan keluarga, teknologi, dan keterampilan sosialnya diawasi, karena menjamurnya teknologi ini penting bagi generasi muda. Sungguh seperti tadi yang sudah disebutkan, manfaatnya sangat banyak sekali dalam era VUCA ini, yaitu salah satunya itu kreativitas, di mana kemampuan untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks ini. Yang selanjutnya yaitu kemampuan belajar progresif, di mana kemampuan anak sekarang sudah mengenal teknologi untuk belajar yang progresif dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi kemampuan ini harusnya kita dorong, dan tidak lupa juga kepada pendidik dan juga orang tua harus ketat untuk menjaga anaknya untuk berkembang, karena teknologi ini jangan sampai disalahgunakan. Yang selanjutnya di materi D akan disambung oleh Mas Sri Suseno. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Susanto. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan masih dalam bab 2, yaitu pengaruh VUCA dalam etika sosial. Nah, setelah tadi 3 poin yang dijelaskan, yang pertama yaitu transformasi teknologi, gelombang globalisasi, era disruptif, kemudian dimensi produktivitas era global, ada juga yaitu menarik di era fleksibilitas dan adaptabilitas. Fleksibilitas dan adaptabilitas sangat penting dalam menghadapi perubahan yang cepat di lingkungan sosial. Dalam era yang terus berkembang dengan cepat, baik dalam hal teknologi, ekonomi, budaya, atau politik, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan menjadi kunci keberhasilan individu maupun organisasi. Nah, dalam hal ini juga penghayat tidak boleh kaku dalam menghadapi era VUCA. Adapun beberapa alasan mengapa fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi penting. Yang pertama, perubahan adalah konstan, yaitu lingkungan sosial terus berubah dengan cepat, teknologi baru muncul, kebijakan politik dapat berubah, dan tren budaya dapat bergeser. Nah, individu yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini dapat tertinggal dan mengalami kesulitan untuk tetap relevan. Kemudian alasan yang kedua yaitu peningkatan daya saing.
Fleksibilitas dan adaptabilitas meningkatkan daya saing baik di tingkat individu maupun organisasi. Nah, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang cepat dan efektif dalam menghadapi perubahan kemungkinan seseorang atau suatu kelompok untuk lebih unggul di pasar atau dalam lingkungan sosial. Untuk alasan yang ketiga, yaitu pengembangan keterampilan baru. Perubahan seringkali memerlukan pembelajaran dan pengembangan keterampilan baru. Dan individu yang fleksibel serta adaptif cenderung lebih mudah membuka diri terhadap pembelajaran baru dan dapat dengan cepat menguasai keterampilannya yang dibutuhkan. Alasan yang keempat yaitu pengelolaan stres dan ketidakpastian. Lingkungan yang berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan stres. Lalu yang kelima yaitu inovasi. Fleksibilitas dan adaptabilitas merangsang inovasi. Organisasi atau orang yang terbuka terhadap perubahan cenderung lebih kreatif dan mampu menghasilkan ide-ide baru, sehingga dapat membantu mereka berkembang dan berhasil. Yang keenam, pembentukan hubungan sosial. Dalam lingkungan sosial yang berubah dengan cepat, pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial sangat penting. Orang yang fleksibel dan adaptif cenderung lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, membangun jaringan, dan menciptakan hubungan yang positif. Yang ketujuh yaitu daya tahan organisasi. Organisasi yang memiliki budaya fleksibel dan adaptif dapat lebih mudah bertahan dalam menghadapi tantangan eksternal. Nah, oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tadi, fleksibilitas dan adaptabilitas bukan hanya keterampilan tambahan, tetapi merupakan faktor kunci yang mendukung kesuksesan individu dan kelangsungan hidup dalam menghadapi perubahan yang cepat di lingkungan sosial. Untuk selanjutnya yang E. Menembus batas kreativitas dan inovasi. Nah, setelah tadi pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas, kreativitas dan inovasi juga penting untuk kita pahami dalam era VUCA saat ini. Kreativitas memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan sosial dengan membuka peluang untuk ide-ide baru, solusi inovatif, dan transformasi positif. Dalam keseluruhan, kreativitas dan inovasi menjadi landasan bagi daya saing dan kelangsungan hidup dalam era VUCA. Individu yang dapat menggabungkan kreativitas dengan inovasi akan lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian dan memanfaatkan peluang yang muncul. Nah, kreativitas sendiri memiliki arti kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru, berbeda dengan sebelumnya. Kreativitas merupakan kemampuan interaksi antara individu dan lingkungannya, serta seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Dengan demikian, perubahan di dalam individu maupun di lingkungan sosial dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif seseorang. Sedangkan inovasi adalah penerapan solusi yang lebih baik yang memenuhi persyaratan baru, kebutuhan yang diartikulasikan, atau kebutuhan pasar yang ada. Istilah inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang original dan baru. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi memainkan peran penting dalam konteks hubungan sosial, baik dalam skala individu maupun kelompok. Dengan menggabungkan kreativitas dan inovasi dalam berhubungan sosial, individu dan kelompok dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan penyelesaian masalah bersama. Dalam masyarakat yang terus berubah, kemampuan untuk berhubungan sosial dengan cara yang kreatif dan inovatif dapat menjadi kunci keberhasilan dan adaptabilitas. Berikut ada beberapa cara di mana kreativitas dapat berkontribusi dalam mengatasi tantangan sosial dalam masyarakat. Yang pertama, inovasi dalam solusi, yaitu kreativitas memungkinkan pengembangan solusi yang inovatif dan efektif untuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Kemudian yang kedua, pemikiran yang luas. Kreativitas melibatkan pemikiran yang luas atau fleksibel dan terbuka terhadap ide-ide baru. Kemudian kolaborasi dan penggabungan ide.
Kreativitas mendorong kolaborasi antar individu dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda untuk menciptakan solusi yang holistik. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Melalui pendekatan kreatif dalam pendidikan dan kesadaran sosial, masyarakat dapat lebih baik memahami akar penyebab tantangan dan mengembangkan solusi yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, langsung saja kita menuju dinamika kualitas kerja di era global. Nah, kualitas kerja adalah kendala dalam kualitas kerja adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana mutu yang tinggi. Waktu yang Mohon tepat, maaf atas cermat. nama Sri Susena, mengingat waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, baik, terima kasih. Saya ulangi, mengait terlaksananya mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dengan prosedur yang mudah dipahami oleh pegawai yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap tugas-tugas dan kewajiban yang diberikan. Nah, kualitas kerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektivitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik. Lalu, etika sosial melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu perilaku dan interaksi dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Nah, dalam konteks berhubungan sosial, kualitas kerja mengacu pada kemampuan individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalankan hubungan dengan orang lain dengan cara yang positif, efektif, dan etis. Untuk selanjutnya mungkin dapat dipahami sendiri melalui buku yang telah kami susun ini, yang nanti mungkin akan dibagikan atau bisa menghubungi pihak kami untuk dibagikan buku tersebut. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andrianto. Terima kasih. Baik, saya ambil alih. Kemudian kita masih pada bab 2. Nah, pada penulisan kali ini saya mendapati beberapa subbab. Yang pertama yaitu membongkar esensi keamanan pekerjaan dan dampaknya terhadap masyarakat di era VUCA. Nah, yang pertama itu ada keamanan pekerjaan, yaitu merupakan unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya eh, suasana kerja yang aman dan baik. Nah, unsur keamanan pekerjaan ini memiliki peran penting seperti menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman, mengurangi resiko kecelakaan kerja, dan meminimalisir kerugian materi. Dan yang terakhir ada meningkatkan motivasi. Dan pada selanjutnya ada gelombang pekerjaan dan gaya hidup. Nah, gaya hidup pada era sekarang ini dipengaruhi oleh VUCA, di mana lapangan pekerjaan yang semakin sedikit, namun eh, lulusan tiap tahun ada. Nah, pada era sekarang ini, posisi penghayat kepercayaan mengalami tantangan yang cukup berat, di mana dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ini akan merusak tatanan atau nilai-nilai yang berlaku di ajaran kepercayaan mereka. Dengan demikian, penghayat kepercayaan juga harus selangkah lebih maju untuk bisa mengejar ketertinggalan, di mana yang dulunya terkenal dengan kata kolot dan kuno, mereka harus mengembangkan SDM-nya untuk ikut bersaing di dunia pekerjaan untuk kebutuhan atau kesejahteraan kita. Nah, contohnya di keluarga besar Palang Putih Nusantara ada wewarah yang berbunyi nyambuto gawe koyo bakal urip selawase. Nah, itu berarti bekerjalah seperti akan hidup selamanya. Hal ini yang membuat adanya pergeseran perilaku untuk tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ajaran dari kepercayaan. Dan selanjutnya ada menakar dampak VUCA dalam kehidupan masyarakat. Perilaku masyarakat di era VUCA mengalami perubahan sebagai respon terhadap lingkungan yang berubah dengan cepat dan tidak dapat diprediksi. Masyarakat perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dengan cepat ini, eh, perlu mengubah pola pikir, kebiasaan, dan strategi dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah ini.
Ketidakpastian yang dihadapi dalam era VUCA ini sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Mereka mungkin menjadi lebih waspada, cemas, atau ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindakan kriminal akibat dari era VUCA ini. Salah satunya di masyarakat Keharingan, walaupun akses informasi terkait dengan ajaran bisa didapat dari mana saja dan kapan saja, namun hal ini menimbulkan dampak yang kurang baik, seperti perilaku masyarakat yang terlalu menyepelekan sesuatu, minat mempelajari ajaran lewat kitab suci berkurang, dan tidak memperhatikan dengan antusias saat ritual tertentu. Justru malah sibuk dengan bermain gadget dan lain sebagainya. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama, di mana era VUCA ini menggerus nilai-nilai, norma-norma dari pengait kepercayaan itu. Selain itu terdapat ungkapan dari Paguyuban Budaya Bangsa PBB, yaitu moco alam, moco kahanan. Nah, maka yang terkandung dalam ajaran ini yaitu mengharapkan warga atau kita sebagai pengait kepercayaan untuk dapat beradaptasi dengan tidak meninggalkan aturan atau norma yang berlaku, serta dapat dijadikan falsafah hidup agar dapat menjadi manusia yang berbudi, pekerti, luhur. Dan di era VUCA ini, penghayat perlu tetap relevan dan adaptif untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepercayaan, serta mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang terus berkembang. Kemudian juga dengan memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan komunitas lain untuk membangun kepercayaan dan kegiatan sosial. Kemudian pada subbab selanjutnya yaitu pembelajaran tanpa batas. Nah, dalam subbab ini terdapat apa itu makna pembelajaran seumur hidup. Itu pembelajaran seumur hidup merupakan sebuah proses di mana individu mempertahankan perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan minat mereka dalam kehidupan dan peluang belajar mereka. Pendidikan seumur hidup disebut dengan long life education. Pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Dengan maka yang terkandung dalam ungkapan tadi, pengertian tadi adalah mencari ilmu kita tidak terpaku pada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dengan anak kecil pun kita bisa belajar, tergantung individu itu memaknai hakikat pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua ada dinamika VUCA dalam pembelajaran seumur hidup. Perkembangan media elektronik menjadi perhatian khusus bagi warga penghayat, di mana dalam rangka mempertahankan nilai-nilai dari dampak yang ditimbulkan dari VUCA ini. Dijelaskan pada babak selanjutnya, sebelumnya. Salah satu menyikapi perkembangan zaman seumur hidup ini, dalam artian pembelajaran seumur hidup ini, salah satunya ada ungkapan dari paguyuban PBB tadi, moco alam, moco kahanan. Artinya kita harus bisa memposisikan atau memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk kemajuan diri maupun organisasi. Dan jangan sampai terlena akan nikmatnya kemajuan ini sehingga menjadi generasi Mohon dengan maaf, SDM atas nama Andrian tuh mohon mengingat waktunya rendah. tinggal 2 menit lagi ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada menyulut api etika sosial, pandangan tegas, pengait kepercayaan di tengah badai VUCA. Kali ini kita masuk ke bab 3, yang subbab pertama yaitu urgensi pentingnya etika sosial di era kontemporer ini. Mengingat globalisasi ini semakin pesat atau perkembangan teknologi semakin pesat, itu akan mengikis kondisi etika dan moral di
masyarakat, terlebih di penghayat kepercayaan. Kemudian pada poin selanjutnya ada strategi untuk beretika sebagai penghayat kepercayaan. Saya mengambil dari Palang Putih Nusantara, di mana terdapat 9 bidang budaya yang relevan dengan etika sosial, yaitu ada bidang pribadi, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang kesenian, bidang ilmu, bidang ketuhanan, dan bidang filsafat, dan yang terakhir bidang mistik. Kemudian selain itu, saya juga mengambil contoh dari ajaran Keharingan, di mana terdapat eh, ajaran yang tertulis dalam kitab suci Panaturan, yaitu Hatamwe Lingu Nalatai, yang berarti kita sebagai manusia harus memiliki tata krama adab serta etika, seperti saling mengenal, saling tukar pengalaman dan tukar pendapat, serta saling tolong-menolong sesama manusia. Dalam kitab suci Panaturan pasal 63 ayat 10 tertulis bahwa dalam kehidupan manusia terdapat pantangan-pantangan, terutama pantangan melakukan pekerjaan yang tidak baik, terlebih apabila mengeluarkan ucapan yang menyinggung perasaan manusia. Nah, mungkin untuk lebih mendalami, Anda bisa eh, menyimak pada buku kami, dan apabila penasaran dengan buku kami, nanti oleh Mas akan diberitahukan narasumbernya. Mungkin cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Mbak Evita. Terima kasih, Rahayu. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan masih di bab 3, yaitu tentang mengintegrasi etika sosial dalam kepercayaan di era disruptif. Di sini kita paham bahwa manusia adalah makhluk sosial yang dimana kita masih membutuhkan orang lain. Dalam kita bersikap, berperilaku, tentunya harus menggunakan aturan-aturan yang ada sehingga proses interaksi bersama akan berjalan dengan baik. Di dalam bab ini, subbab ini implementasi secara umumnya mungkin seperti kita katakan tolong, katakan minta maaf, dan katakan kita berani berbuat, itu berani bertanggung jawab. Seperti itu contoh umumnya di dalam kita mengimplementasikan etika sosial dalam kepercayaan di era disruptif. Kemudian, bagaimana di dalam penghayat kepercayaan? Di dalam penghayat kepercayaan itu mempunyai pedoman, yaitu budi luhur, yang dimana dalam kita berperilaku mengacu pada konsep yang pertama kita memayu hayuning pribadi, baru kita memayu hayuning sesama, selanjutnya kita memayu hayuning bawono. Itu adalah pedoman bagi penghayat kepercayaan dalam proses berinteraksi antar sesama manusia. Kemudian tentunya untuk setiap penghayat kepercayaan punya pedoman-pedoman yang diajarkan untuk berperilaku di lingkungan masyarakat. Yang pertama, saya ngambil dari Kejawen Urip Sejati, yang dimana pedoman etika sosial itu saling asah, asih, asuh, yang dimana kita harus menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling bertukar informasi apa yang kita punyai, kemampuan kita yang punyai. Jadi saling berinteraksi, bagaimana mana yang sulit, mana yang tidak, seperti itu. Kemudian saya juga mengambil di pedoman ajaran kepercayaan penghayat Marapu, yang dimana di Sumba Timur menjunjung tinggi yang namanya etika. Di dalam bahasa daerah, mohon maaf apabila saya dalam menyebutkan salah, Li Patembi atau Hori Patembi, yang artinya di dalam bersosial kita harus selalu beretika, mengucap salam, menghormati yang lebih tua, dan bertutur kata yang pas, tidak hanya asal-asalan. Kemudian di dalam penghayat Parmalim juga ada 5 tuntunan atau yang biasa disebut dengan Poda Haliman. Poda Halimon. Di dalam Poda Halimon terdapat 5 tuntunan. Yang pertama ada malim pamerengan, atau kita harus berbuat baik, tidak boleh berbuat buruk. Kemudian ada malim panghatayon,
atau suatu ajaran tentang kesopanan. Kemudian ada malim pardalanon atau menghormati hukum, dan ada beberapa lagi. Kemudian kami juga mengambil dari penghayat Marapu yang dimana dalam menerapkan nilai-nilai etika bersosial di masyarakat itu ada tentang tatupe lakbo tarimbe wase, artinya tidak saling mencela dan mencelakai satu sama lain. Kemudian ada rimpa ana rinmanam yang dipakai lako padanta mak rupa tau selaku atau selalu mengasihi dan menyayangi terhadap sesama. Kemudian mak pe naba manampaki laki padanta mak rupa tahu atau bersikap adil dan tidak pilih kasih. Itu beberapa dari penghayat kepercayaan yang dijadikan pedoman dalam proses beretika atau berkomunikasi dengan sesama manusia. Kemudian bagaimana implementasi etika sosial dalam kepercayaan di era VUCA ini? Tentunya kita harus saling menjaga keharmonisasian dalam proses kehidupan. Yang pertama, menjalankan ajaran secara sistematis, menanamkan niat bersyukur dalam diri, menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas, kemudian solidaritas atau gotong royong, kemudian kita, seperti yang disebutkan tadi, tidak boleh terlalu kaku akan kebijakan yang ada, atau kita harus terbuka akan perubahan atau memahami. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu gejolak etika sosial di era disruptif bagi penghayat kepercayaan. Perkembangan teknologi kita lihat tentunya semakin berkembang dan semakin maju, yang dimana itu akan menumbuhkan negatif dan positif dalam proses kehidupan. Tantangan yang sangat dihadapi oleh penghayat kepercayaan, di mana nilai-nilai modern atau globalisasi ini sangat mendominasi penghayat kepercayaan menghadapi konflik dalam mempertahankan nilai-nilai kepercayaan tradisional dalam proses berinteraksi sosial dengan adanya perkembangan zaman ini. Contoh kecilnya tantangan seperti teknologi sekarang semakin canggih, namun banyak penghayat kepercayaan yang awam akan teknologi yang ada, jadi masih kurang paham akan kemajuan teknologi. Jadi di situ juga menjadi kendala untuk mendapatkan informasi atau berita-berita yang terkini. Kemudian contoh lain yaitu berada di kepercayaan Marapu yang dimana dalam proses mendokumentasikan atau mempublikasikan tempat atau ritual itu juga ada larangannya, yang dimana jika tidak diizinkan maka proses itu tidak boleh disebarluaskan di kalangan umum. Dalam proses itu harus mengadakan ritual dulu. Jika nanti diizinkan maka boleh dipublikkan, tapi kalau tidak itu tidak boleh dipublikasikan. Kemudian di dalam penghayat Mapurondo juga sangat tidak bisa mempublikasikan terhadap ritual-ritual atau tradisi yang ada, yang dimana dianggap itu suatu kesakralan, tidak boleh dipublikasikan atau dipamerkan di kalangan umum. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang boleh dipublikasikan selagi tidak menggores atau mengurangi nilai-nilai yang ada. Kemudian di dalam penghayat Parmalim juga ada saat membuat napait itu tidak boleh dipublikasikan apabila orang atau seseorang tersebut tidak bisa mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Mohon maaf atas nama Saudara Evita, mengingat waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Seperti itulah yang terjadi di keadaan penghayat kepercayaan. Melihat beberapa contoh ini tentunya relevansi nilai-nilai kepercayaan masih sangat relevan di era disruptif ini. Selanjutnya, untuk navigasi era disruptif. Navigasi di sini bagaimana kita menghadapi atau strategi apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa hadapi volatility dengan fleksibilitas yang seperti disampaikan di slide sebelumnya tadi atau bab 2. Kemudian bisa dengan beralih dari uncertainty ke memahami. Kemudian mengatasi complexity dengan membangun koneksi, dan yang terakhir mengatasi ambiguity dengan anxiety.
Di situ nanti dengan kita bisa berpedoman dari nilai-nilai yang ada, kita bisa mengondisikan segala sesuatu di era disruptif ini yang kalau misal tidak sesuai dengan kita bisa kondisikan, kita fleksibel. Seperti itu. Etika sosial adalah cabang dari etika yang mempertimbangkan nilai-nilai moral, nilai-nilai berkaitan dengan perilaku individu. Etika sosial memberikan kerangka kerja untuk membimbing individu dalam membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat secara luas. Di dalam buku kami, tentunya masih detail yang bisa teman-teman baca dan teman-teman ketahui. Untuk lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa meminang buku kami dengan seikhlasnya, nanti bisa menghubungi narah hukum kami. Untuk lebih detailnya bisa dibaca. Sekali lagi, etika sosial itu sangat penting. Seseorang yang cerdas tidak akan ada artinya tanpa etika. Karena dalam beretika, seseorang yang cerdas bisa mampu berinteraksi, mampu menjadi Indonesia maju menuju generasi emas di masa yang akan datang. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materi yang sangat menarik ya. Tadi dijelaskan bahwa di awal itu bagaimana definisi tentang etika, lalu etika sosial, kemudian juga diperkenalkan apa itu era VUCA, lalu pengaruh-pengaruh era VUCA terhadap etika sosial, kemudian ada juga ajaran-ajaran dari masing-masing paguyuban atau organisasi kepercayaan tentang bagaimana menghadapi era VUCA ini yang kaitannya dengan etika sosial. Baiklah, kepada para peserta yang hadir, kita akan memasuki sesi pertanyaan, dan jika ada yang memiliki pertanyaan silakan angkat tangan. Nah, ada Bapak Suradi. Silakan kepada Bapak Suradi. Ya, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, silakan sebutkan nama dan asal daerahnya Pak. Oh ya, Rahayu, saya Suradi dari Kabupaten Kediri. Rahayu Pak. Menarik sekali ini, dari siswa sudah membuat suatu bedah buku yang tadi di situ tertulis revitalisasi etika sosial. Boleh-boleh saja itu namanya persepsi dari masing-masing orang, itu dalam berbudaya itu bebas saja. Tapi kalau menurut saya secara pribadi itu tidak revitalisasi. Itu lebih kalau saya cermati intinya lebih cenderung memperkuat atau proses pendalaman etika sosial. Nah ini sebabnya apa? Tadi dalam etika itu tidak revitalisasi, tapi dalam perkembangannya mengalami pergeseran. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, etika ini masuk di dalam OPK tradisi lisan dan OPK tradisi masyarakat. Nah, dua OPK. Revitalisasi itu juga masuk di dalam namanya di OPK cagar budaya. Jadi situs dan cagar budaya itu ada yang namanya revitalisasi. Berarti revitalisasi itu yang sudah tidak ada itu akan dibangun kembali sesuai dengan artefak yang ada. Ini menurut kami. Kemudian sekarang ini juga mengalami suatu pergeseran juga pendidikan. Contohnya saja pendidikan. Pendidikan sekarang itu orang menyebut apakah itu mendidik. Ya, kita lihat perspektifnya. Kalau pendidikan itu secara online seperti ini, nah, kalau dulu itu ada istilah, saya sekolah di SPG dulu, pendidikan itu harus tatap muka. Berarti seorang guru harus juga di samping pengajaran, dia mendidik. Mendidik apanya?
sikap duduknya bagaimana, kemudian busananya bagaimana, kemudian dari sepatunya dia sepatu atau tidak. Nah, kalau online seperti ini itu mendidik atau tidak? Lah, ini silakan perspektifnya masing-masing yang akan menjawab. Oke, saya tadi sudah ada batasan, betul. Kamera harus sudah diaktifkan dan lain sebagainya. Itu salah satu untuk menjaga di sini. Itu yang bisa kami sampaikan. Itu tergantung dari perspektif mana. Kalau saya mencermati, isi di dalamnya itu tadi sebenarnya adalah memperkuat dan proses pendalaman. Terima kasih. Mohon maaf. Rahayu. Rahayu Bapak, terima kasih atas tanggapannya Bapak ya. Baiklah, untuk para pemateri dipersilakan untuk menanggapi dari pertanyaan atau pernyataan dari Bapak Suradi dari Kediri. Silakan. Baik, Rahayu Pak Suradi. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin itu perkara perspektif ya Pak. Kami menuliskan buku ini dalam rangka seperti apa yang Bapak sampaikan dan bagaimana kita mendalami etika sosial ini di era sekarang ini. Mungkin itu akan menjadi bahan koreksi bagi kami untuk menyempurnakan buku ini. Dan terima kasih dan apresiasi yang sangat dari kami atas masukannya dari Bapak. Matur sembah nuwun Pak Rahayu. Baik, barangkali ada tambahan dari pemateri yang lainnya. Silakan. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit, Kang Cecep. Memang betul di era pergeseran ini atau di era baru ini, era VUCA yang dimana pendidikan itu mengalami perubahan, di mana di pendidikan itu kita harus bisa memanfaatkan teknologi. Jadi mungkin Pak Suradi tadi juga menyebutkan seperti duduknya, cara berpakaiannya itu kalau online gini tidak bisa terlihat. Nah di situ mungkin di sisi negatif. Tapi perubahan-perubahan ini memang kita harus bisa menghadapi Pak. Memang harus bisa menghadapi perkembangan teknologi ini. Bagaimana memanfaatkan teknologi ini di sisi positifnya juga kita bisa berinovasi lebih luas. Namun tidak luput juga Pak, kita harus bisa memahami mana yang baik, mana yang enggak. Begitu. Tadi Pak Suradi juga sudah memberikan masukan kepada kami tentang pergeseran atau perubahan ini terkait revitalisasi atau tema buku kami. Nah, jadi itu mungkin nanti bisa kita pertimbangkan lagi untuk buku kita, dan terima kasih juga masukannya kepada Pak Suradi yang sudah memberikan strategi atau masukan-masukan kepada kami. Dari saya mengucapkan rahayu dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan. Baik, mungkin saya sedikit menambahkan terkait dengan tema kami yaitu revitalisasi etika sosial. Harapan kami sebenarnya dengan tema ini kami bisa menyasar generasi-generasi muda, terutama generasi muda penghayat yang mana seperti yang kita ketahui sudah mulai lupa dengan etika bersosial dengan baik. Nah, maka dari itu dengan diskusinya buku ini harapan kami ini juga bisa menjadi gambaran atau sedikit pedoman
bagaimana kita agar bisa bersosialisasi yang baik di lingkungan sosial dengan mematuhi etika-etika yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, sedangkan mungkin terkait dengan penggunaan teknologi, seperti contohnya tadi penggunaan Zoom dan juga pembelajaran di kelas, mungkin memang dari segi positif dan negatifnya benar seperti yang dijelaskan oleh Saudara Susanto. Jika kita bisa tatap muka secara langsung, maka itu lebih baik karena pendidikan secara langsung itu akan lebih cepat dipahami atau lebih cepat masuk. Sedangkan jika kita melalui via Zoom seperti ini mungkin akan sulit dipahami dengan keterbatasan materi dan juga contoh-contoh yang bisa kita berikan. Namun teknologi ini juga penting untuk kita pahami dan kita terapkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, dalam hal ini, selama kita bisa menggunakan cara-cara yang sudah ada, yang lebih efektif, maka kita bisa menggunakan cara-cara tersebut. Nah, sedangkan ketika kita memiliki kendala-kendala yang mana hal itu membutuhkan inovasi-inovasi baru atau menggunakan teknologi baru, nah maka kita bisa memanfaatkan inovasi-inovasi ini seperti saat ketika kita mengalami wabah COVID-19 kemarin, yang mana pendidikan kita lumpuh, maka dari itu kita bisa memanfaatkan inovasi teknologi ini seperti salah satunya melalui Zoom atau Google Meet. Nah, mungkin itu sedikit dari saya, dan juga sekali lagi terima kasih atas tadi pendapat dan juga saran. Untuk selanjutnya mungkin ini bisa menjadi pandangan kami dalam mengembangkan buku ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik. Masih ada lagi tambahan dari kelompok 1? Persilakan. Cukup dari kelompok 1? Cukup sepertinya, Kang. Begitu Bapak Suradi, tanggapan dari kelompok 1 mengenai respon dari Bapak. Barangkali ada yang disampaikan lagi, Pak. Silakan Bapak Suradi. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf, saya sambil kerja ini di ruang kerja. Begitu Bapak, silakan. Saya sambil kerja. Itu hanya saja memberikan satu gambaran saja, sehingga nanti dalam konteks sosial, human relation itu pasti di situ sudah mempunyai suatu etika yang dipahami. Walaupun tadi disinggung generasi Z pun yang sekarang ini dia mempunyai satu kelompok, di sana juga akan memiliki suatu etika. Walaupun dalam ekspresinya dia itu agak tertutup dan lain sebagainya. Ini memang sudah suatu ketentuan. Bab desa mawa cara. Lah ini memang dalam suatu tempat manapun itu sudah ada suatu etika yang harus dipegang, utamanya dari kelompok-kelompok. Ya ini terkenalnya di Indonesia wong timur ini biasanya kan mesti njogo etika yang berbudi luhur. Nah, jadi kita nanti tidak hanya dari generasi penghayat saja, tapi kita bisa memperluas ke berbagai lini. Global ya, Pak. Itu terima kasih, Mas. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Bapak Suradi Kediri, Pak Rahayu, Pak. Baik, kita lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya, ada di kolom chat. Pertanyaan datang dari Wisnu Tomo dari Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok ini, bagaimana perkembangan etika sosial pada generasi muda penghayat? Karena seperti yang kita ketahui bahwa di era KUKA ini, generasi muda sangat berperan kepada masa depannya, gitu, pada masa depan. Namun yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari maupun sosial media
di sosial media, generasi muda terlihat tidak mencerminkan sikap yang beretika. Jadi menurut kelompok ini bagaimana dengan generasi muda penghayat ini? Yang kaitannya dalam etika sosial. Silakan. Izin menjawab. Bagaimana tadi intinya bagaimana generasi muda untuk menumbuhkan rasa sosial tadi ya, menumbuhkan bagaimana caranya gitu ya melihat kondisi ya seperti jadi tanggapan dari kelompok satu mengenai etika sosial di media sosial pada generasi muda gitu. Karena kan baru-baru ini kan saat ini itu generasi muda itu tidak terlihat mencerminkan sikap beretika gitu. Mungkin ya bagaimana tanggapan dari kelompok satu dan apa sih solusinya gitu? Menurut saya seperti strategi yang telah kami tuliskan yaitu mengatasi kompleksiti dengan membangun koneksi. Jadi kita berkolaborasi dengan orang lain, terus kita adakan suatu pertemuan yang dimana untuk menumbuhkan kesadaran dari generasi-generasi muda tersebut sehingga kita memberikan wejangan-wejangan bahwasanya kayak gini tuh tidak benar, kayak gini tuh tidak benar. Kita mencoba seperti itu, membina anak-anak serta merangkul untuk bisa beradaptasi namun tidak berlebihan sesuai dengan etika-etika yang ada saja, jangan terlalu berlebihan sehingga meningkatkan peran orang tua di sini. Bisa juga meningkatkan peran orang tua di mana dalam membina anak-anaknya itu bisa sebagai peningkatan untuk tahu batas dalam proses interaksi di media sosial. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari pemateri lainnya? Silakan. Izin menambahkan. Silakan. Jadi etika di sini sangat penting. Etika di sini etika di sini sangat penting untuk membangun karakter setiap individu. Perlu adanya pendidikan untuk membentuk suatu etika yang berbudi luhur merupakan tombak utama untuk bersikap dengan baik. Baik itu di lingkungan sosial, dalam kehidupan sehari-hari, maupun di media sosial. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai arti dan makna yang luhur bagi pengembangan sikap kerukunan antar sesama makhluk Tuhan. Pemahaman nilai-nilai akan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangatlah mendasar yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhurnya. Salah satu ajaran yang ada dalam kalangan penghayat kepercayaan adalah memayu hayuning bawana. Konsep yang ada pada ajaran tersebut bertumpu pada bagaimana manusia turut mengikuti perkembangan zaman, menjaga keserasiannya. Perlu adanya kesadaran diri untuk beretika bagaimana kita bisa melakukan interaksi di media sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi tambahan dari pemateri lainnya? Kalau tidak ada, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ini. Silakan kepada Saudara Sandra M. untuk membuka mic-nya. Oh, ya. Oke, terima kasih Mas Moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandra. Saya dari mahasiswa Untok juga Moderator. Cuman saya kuliah di Untak Atas. Oh iya, silakan Mas. Saya masih ingat.
Oh ya, siap, siap, siap. Oh ya, menarik ya untuk pembahasan apa namanya teman-teman FBB yang pada konteks kali ini membahas persoalan nilai sosial ya, ataupun beretika dalam berkehidupan kan. Ah, memang sangat luar biasa persoalan etika ini kemudian kita jadikan pembahasan pada zaman-zaman ataupun era-era hari ini gitu loh. Karena ya tidak kita tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya dari tiap zaman ke zaman itu saya rasa untuk etika ini mulai udah apa namanya bergeser kemudian sampai hari ini pun ya kita lihat sendiri bahwasanya etika anak terhadap orang tuanya kemudian yang di bawah apa namanya di bawah umur sama orang yang di atas ataupun senior daripada dia ini menjadi hal yang sangat diperhatikan gitu loh dalam artian seorang anak bisa membantah dan apa namanya menyakiti hati daripada orang tuanya kemudian uh, orang-orang yang umurnya masih di bawah bisa juga membantah dan apa namanya tidak mentaati persoalan etika yang kemudian apa patut untuk dicontohkan sama orang lain gitu loh. Itu dalam konteks wilayah sosial. Karena ya saya merasa bahwasanya etika ini memang harus kita bahas secara apa namanya secara meluas gitu loh. Bukan hanya melingkup dalam dunia mahasiswa, melainkan pelajar, orang tua dan sebagainya harus kita libatkan juga. Nah, dan yang ingin saya soroti di sini mengenai persoalan etika dalam berpendidikan gitu loh. Kalau memang saya coba mengambil konteks di dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan ini kan seolah-olah mahasiswa itu dia menilai bahwasanya apa yang disampaikan sama dosen itu udah kebenarannya udah terbukti gitu loh. Seolah penyampaian dosen itu tidak ada bantahan daripada teman-teman mahasiswa. Nah, dan jikalau ada bantahan daripada teman-teman mahasiswa di dalam ruangan terjadi anggapan-anggapan semacam loh kok kamu nggak apa namanya nggak menghormati dosen, loh kok kamu apa namanya menganggap dosen itu dia bohong dan lain sebagainya. Saya rasa ini menjadi kekeliruan juga dalam dunia berpendidikan gitu loh. Karena kalaupun kita lihat apa namanya apa yang dikatakan sama siapa ya berbagai tokoh pendidikan bahkan salah satu tokoh Indonesia juga dia bilang siapa Eko Prasetyo ya Eko Prasetyo dibilang kan dosen sama mahasiswa ini kan dua-duanya menjadi apa namanya subjek gitu loh dalam artian si mahasiswa juga dia memiliki kelebihan yang dimana tidak dimiliki oleh dosen dan sebaliknya juga dosen punya kelebihan yang dimana tidak dimiliki oleh mahasiswa. Nah, dua contoh ini kan bisa kita jadikan apa namanya sebagai wacana sebagai contoh bahwasanya dosen sama mahasiswa itu dia tidak punya suatu kebenaran yang mutlak gitu loh. Nah, ini yang kemudian coba saya ya sedikit bertanya dengan teman-teman Hima Kertayasa begitu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Sandra. Pada kelompok 1, dipersilakan memberikan tanggapan atau jawaban. Terima kasih. Mohon maaf, izin bertanya. Tadi jadi kesimpulan dari pertanyaannya apakah terkait hubungan mahasiswa dengan dosen atau bagaimana itu? Ya izin ya moderator. Silakan. Ya untuk lebih konkretnya seperti itu Mas. Artinya apa? Etika dalam ruang-ruang pendidikan itu kira idealnya itu yang seperti apa sih? Karena ya
apa namanya ruang-ruang pendidikan hari ini kan seolah siswa itu dididik untuk taat dan patuh terhadap guru gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat konteks pendidikan ini kan artinya apa hal-hal yang dibicarakan di dosen ataupun guru itu kan belum tentu teruji kebenarannya gitu loh. Sehingga harus ada bantahan ataupun harus ada apa namanya diskusi dalam ruang kelas guna untuk membahas pembahasan yang dibicarakan oleh dosen. Mungkin seperti itu materi. Ya, mungkin saya memberi apa ya, tanggapan pada Mas Sandra terkait beretika seseorang mahasiswa dengan dosennya. Ya, mungkin benar juga seorang dosen bisa luput juga dengan perkataannya atau perbuatannya, tentunya dalam beretika. Tetapi saya juga saya sendiri ya, kalau dengan dosen itu juga mempunyai rasa sebagai orang muda yang merasa masa orang tua harus di apa? Tentunya mempunyai rasa tidak enakan kalau ingin mengucapkan itu. Nah, di sini kita menyaring tentunya dalam beretika. Contohnya seorang dosen mengucapkan A. Mahasiswa tentunya harus bisa menyaring, mempertanyakan dulu, dan untuk menjelaskan bagaimana etika yang benar bersama dosen. Jadi tidak langsung mengejas dosen itu begini suaranya. Mungkin ya. Jadi kita bisa menyaring dulu karena kita mahasiswa pun juga belum paham betul bagaimana kinerja dosen cara BRTK berbicara, apalagi di sini kita berbagai pengait kepercayaan atau berbagai suku adat dan mempunyai perspektif sendiri-sendiri. Jadi perlunya kita memahami bagaimana bahasa-bahasa atau ucapan yang baik atau benar, dan kita perlu menyaring dulu bahasa-bahasa yang beragam ini. Mungkin itu tambahan dari saya atau tanggapan dari saya, dan mungkin peserta, teman-teman atau juga pemateri kita bisa menambahkan. Terima Baik, ini kasih. ada yang dari peserta ada yang raise hand. Silakan kepada Franky jika ingin memberikan tanggapan. Oke, baik Mas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menanggapi maksud dari pertanyaan Bang Sandra ini, saya teringat dengan pendapatnya Rocky Gerung yang berkata begini, pikiran tidak memerlukan sopan santun. Jadi kita boleh membantah dosen dengan dasar pikiran dan argumen yang kuat. Di situ saya melihat pertanyaan dari seorang pakar filsafat juga dari Rocky Gerung tersebut. Saya memahami bahwa pikiran itu harus dipertentangkan. Makanya di bangku pendidikan atau perkuliahan, makanya seorang siswa dengan dosen itu harus mampu beradu argumen. Tetapi dalam artian argumen yang harus berbasis data dan fakta, supaya argumen yang kita ajukan kepada dosen tersebut kuat. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti itulah yang harus kita butuhkan, itu menurut saya. Jadi kalau seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita ngomong keras dengan dosen itu kita nggak beretika, tidak. Tetapi itu pikiran. Dan memang pikiran itu harus dipertentangkan. Pikiran yang tidak dipertentangkan, kata Rocky Gerung, itu sama halnya dengan kita berdoa. Itu tidak boleh diganggu. Nah, kira-kira itu pandangan saya mengenai
tadi di bangku perkuliahan Bang Sandra. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari Saudara Franky. Di sini juga ada Arjono yang raise hand. Silakan Arjono. Terima kasih. Eh, saya pikir di dalam buku tadi sudah menjelaskan bahwa pengetahuan tanpa etika itu tidak ada gunanya. Ya, jadi kalau Mas Franky bilang eh, kita lebih mengedepankan pengetahuan ketimbang etika, saya nggak setuju. Mohon maaf Mas Franky. Karena kalau dalam perkuliahan itu kita juga harus tahu apa batasan-batasan kita sebagai mahasiswa, bagaimana eh, dosen juga punya tanggung jawab, dosen juga punya hak. Dari situ, yang sebenarnya tadi mohon maaf Mas moderator, sebenarnya tadi saya angkat tangan itu untuk bertanya, bukan jawab, tapi karena eh, apa situasinya seperti ini, jadi saya ikut menanggapi lah. Ya, Terima silakan kasih. tidak apa-apa. Izin apa namanya menyampaikan bahwa sesi pertanyaan tinggal 2 menit lagi. Barangkali ada tambahan lagi, Saudara Arjono? Kalau waktunya udah nggak memungkinkan, udah saya sampai di sini saja. Terima kasih. Baik, mohon maaf ya, Saudara Arjono. Ya, nggak apa-apa. Begitu tanggapan dari pemateri dan beberapa peserta mengenai apa respon dari atau pertanyaan dari Saudara Sandra. Apakah ada tanggapan lagi, Saudara Sandra? Oh ya, saya sedikit masuk ya moderator ya. Ya, saya sepakat seperti apa yang dikatakan apa namanya saudara tadi ya. Saya lupa siapa namanya. Cuman ya memang dalam konteks konteks pendidikan ini kan etika mana dulu yang kita pakai gitu loh. Nah, memang kita mengetahui bahwasanya etika itu dia di atas daripada ilmu. Nah, kan ada ya banyak pepatah juga kan yang mengatakan bahwasanya orang beretika itu udah pasti memiliki ilmu dan orang yang berilmu itu belum pasti memiliki etika. Iya, kita semua mempercayai itu. Kemudian yang menjadi pembahasan kita kali ini kan etika dalam berpendidikan gitu loh. Etika dalam berpendidikan ini kan artinya kita membicarakan taraf yang namanya akal, kemudian pikiran yang dimana ya hal-hal itu yang mampu untuk menerjemahkan persoalan pendidikan. Nah, kalau saya nyambung tadi yang disampaikan saudara tadi juga bahwasanya kalau kalau Rocky Gerung kan dibilang kalau bahasa yang membutuhkan bahasa itu kan dia gak membutuhkan etika sebenarnya. Kalau bahasa membutuhkan etika itu namanya politik berbahasa gitu. Nah, jadi saya rasa etika dalam berpendidikan ini memang harus kita kedepankan bahwasanya apa yang kita bicarakan itu selagi dia mempunyai data dan fakta yang real, artinya itu saya rasa tidak menjadi persoalan dalam beretika gitu. Karena selagi kebenaran yang kita bela ya itu menjadi kewajiban buat setiap manusia saya rasa. Mungkin seperti itu moderator. Baik, ini terima kasih atas tanggapan yang lain dari Saudara Sandra. Ini juga ada beberapa lagi yang akan memberikan tanggapan. Silahkan Yanti Oktaviani untuk memberikan tanggapan. Oke, baik. Terima kasih moderator untuk kesempatannya. Sebenarnya tadi saya cukup menyimak ya, diskusinya menarik sekali tentang etika. Namun yang sebelumnya ingin saya komentari adalah di sini ini kan kita membahas tentang judul bukunya itu bagaimana revitalisasi mengenai etika sosial.
Nah, jadi mungkin kita juga bisa kembali ke pembahasan bagaimana mahasiswa bisa mempunyai jiwa sosial dan sikap dalam bertanya ataupun misalkan dalam menyampaikan gagasan yang ingin disampaikannya ketika di ruang kelas di dalam perguruan tinggi atau di sekolah gitu ya. Nah, dari situ ketika kita mau membahas tentang etika pendidikan, sebenarnya saya ingin men-spill sedikit ya, Mas Sandra. Sebenarnya kita ada 6 webinar bedah buku. Jadi untuk pembahasan etika pendidikan di era VUCA ini akan lebih lanjutnya dikupas tuntas besok di hari Rabu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jadi kebetulan kalau di sini adalah tentang etika sosial, nanti di sana akan ada tentang etika pendidikan. Jadi sepertinya mungkin kita juga bisa bertemu lagi nih di besok hari Kamis jam 1 siang. Terima kasih, mungkin itu saja Mas moderator, saya kembalikan. Rahayu. Baik, Rahayu, terima kasih. Di dalam kolom chat juga ada yang memberikan tanggapan dari Mas Gancar dari Klaten. Beliau memberikan tanggapan, demi mengamalkan kaedah tepa selira, para warga penghayat perlu setidaknya dilakukan dengan kesadaran mental atau dengan hati atau kemanusiaan dalam menjalin hubungan manusia dengan sesama, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan para pemateri, dan itu sejalan katanya. Terima kasih, Rahayu. Baik, kalau tidak ada lagi tanggapan, mungkin saya akan cukupkan sampai sini ya, soalnya waktu juga sudah habis sebenarnya tadi ya. Baiklah, begitu sampai sini materi dari atau pemaparan dari bedah buku revitalisasi etika sosial yang bertema navigasi spiritual penghayat kepercayaan di tengah gelombang disruptif. Dan jika ada peserta yang ingin membeli atau mungkin sekedar memberikan apresiasi terhadap kerja dari para pemateri, bisa menghubungi narahubung ke 0877 3850 2531. Sekali lagi bisa menghubungi 0877 385 02531. Baik, saya tutup webinar buku ini dengan salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih kepada saudara Mas Cecep karena telah memandu jalannya webinar pada pagi menuju menjelang siang hari ini. Baik, yang selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Andre Hernandi sekaligus menutup bedah buku webinar pada pagi menjelang siang hari ini. Pak Guru, saya persilakan. Rahayu, Horas Sampurasun Waras Adil Katalino Bacu Ramin Kasauga Basengat Ka Jumata Li Malangu Uruk Sumangga Hong Ulung Basuki Langgeng. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda dalam acara webinar bedah buku ini yang tentunya membahas suatu topik yang menarik, yaitu tentang etika dan sistem nilai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam era disruptif atau yang disebut dengan VUCA. Kami sangat mengapresiasi waktu dan pemikiran yang telah Anda sumbangkan untuk menjadikan diskusi dan buku ini menjadi lebih berharga. Buku yang telah dibahas ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dijadikan pijakan utama dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era disruptif ini. Kami yakin ya bahwa pemahaman lebih lanjut terkait dengan etika dan sistem nilai akan menjadi landasan yang kuat bagi kita semua untuk bersikap lebih bijak dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan kompleks. Semoga kita harapkan ya diskusi kita hari ini menjadi titik awal untuk refleksi lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai kepercayaan dapat membimbing kita dalam menghadapi dinamika zaman, dan kita juga harus senantiasa memahami bahwa
di tengah ketidakpastian dan perubahannya begitu cepat, tentu saja kearifan dan keadilan yang bersumber dari nilai-nilai etika dan sistem nilai kepercayaan dapat menjadi pemandu utama bagi setiap tindakan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri, izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada mahasiswa yang tadi menjadi narasumber, yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi dalam diskusi ini. Semoga apa yang kita telah pelajari dapat menjadi inspirasi untuk perubahan yang positif dan tindakan sehari-hari kita. Terima kasih sekali atas partisipasi Anda semua. Mari kita terus berkembang dan berkontribusi positif dalam menjalani kehidupan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan kita masih banyak webinar-webinar yang lain, dan tetaplah bijak dan teruslah memperkaya nilai-nilai kehidupan Anda. Terima kasih dan rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Andri. Mengingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat pada Zoom di sini. Demikian acara webinar pada pagi hari ini. Saya Supito sebagai host meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian. Saya akhiri bedah buku pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih, rahayu, horas, majuah-juah, tapi pun, sampurasun, waras, adil katalino, baru camin kasarunga basengat kajubata, Om Swastiastu, maringina malala, limalangu, siriwangko, tabea, purusumanga, sansiote, darmon wahwah, tabe salamat lingun nalatai, salam sahujud, karendem malempang.